Mohon izin yang mulia dilanjutkan. Dalil kedua, penuntut umum menerangkan pada pokoknya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mengatakan terdakwa Ferdi Sambo menyuruh dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat" adalah keterangan yang patut diyakini kebenarannya karena keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu disampaikan di hadapan persidangan telah konsisten dan tidak berubah-ubah bahkan bersesuaian dengan bukti berkenaan penembakan. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah dalil yang keliru dan patut diabaikan. Adapun kami kutip dalam dalil tersebut pada halaman 10 sebagai berikut dianggap dibacakan. Dalil kedua penuntut umum tersebut sudah tentu harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti secara sah sebab: pertama, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah menggunakan kata hajar pertama kali pada tanggal 5 Agustus 2022 sebelum terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kata hajar tersebut di dalam keterangannya. Hal ini dibuktikan dalam keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam BAP-nya tertanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana yang telah kami uraikan dalam nota pembelaan tim penasihat hukum tertanggal 24 Januari 2023 halaman 49 sampai dengan halaman 51. Berikut keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam BAP tanggal 5 Agustus 2022 yang menggunakan terminologi hajar tersebut dianggap dibacakan. Perlu diingat, ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menjelaskan BAP tanggal 5 Agustus 2022 tersebut di persidangan ini, saksi Richard menyampaikan bahwa ketika menyampaikan keterangan tersebut, dirinya tidak ditekan oleh pihak manapun. Keterangan tersebut inisiatif yang digagas sendiri olehnya. Vide bukti B46 nomor 1268 sampai dengan 1269 halaman 1239 transkrip verbatim. BAP saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tanggal 5 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepadanya, "Kau hajar dia," entah disengaja atau tidak oleh penuntut umum. Ternyata BAP tanggal 5 Agustus 2022 itu tidak masuk dalam berkas perkara alias dihilangkan dari berkas perkara. Sehingga yang perlu dipertanyakan profesionalitasnya adalah penuntut umum yang tampaknya berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya. Kedua, keterangan saksi Richard tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Kuatmaruf dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo sendiri, di mana fakta hukum sebenarnya terdakwa Ferdi Sambo hanya mengatakan kepada saksi Richard, "Hajar Cat, bukan woi kau tembak cepat woi kau tembak." Hal ini juga didukung oleh BAP saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tertanggal 5 Agustus 2022 yang juga memuat keterangan tersebut di atas. Kami tim penasihat hukum terdakwa sudah melampirkan BAP saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang hilang ini sebagai terdaftar dengan nomor bukti B33. Ketiga, keterangan saksi Richard Eliezer jauh dari kata konsisten sebagaimana klaim penuntut umum tadi. Sebagaimana nota pembelaan tim penasihat hukum tertanggal 24 Januari 2023 halaman 51 sampai dengan 68, kami juga telah menjelaskan bahwa saksi Richard tidak konsisten. Paling tidak terdapat 7 versi keterangan saksi Richard terkait peristiwa penembakan. Keempat, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menurut penuntut umum bersesuaian dengan bukti-bukti perkenaan penembakan dan senjata api yang digunakan serta selongsong peluru yang diperlihatkan di hadapan persidangan merupakan klaim yang teramat sesat. Sebab keterangan saksi-saksi justru membuktikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo tidak pernah menembak korban. Dan berdasarkan keterangan ahli balistik Arif Sumirat, sebagaimana yang diakui tegas oleh saksi Richard Eliezer sendiri dalam persidangan bahwa yang secara nyata dan jelas melakukan penembakan terhadap korban hingga meninggal dunia adalah saksi Richard Eliezer, bukan terdakwa Ferdi Sambo. Kelima, keterangan saksi Richard Eliezer merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya. Sebagaimana yang diatur pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, keterangan seorang saksi dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum telah gagal dalam membuktikan dakwaan ke-1. Dengan demikian, sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menolak dakwaan ke-1 penuntut umum dan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan subsidiar.